Bab 166 Siapa Wu Jiu? Gong Luyun mengalahkan kakakmu? Chu Feng agak terkejut. Dia telah melihat metode Surou sebelumnya. Dan meskipun dia hanya di tingkat 1 dari dunia mendalam, dia tentu kelas atas. Lagi pula, dia hampir disebut sebagai murid tanda pagar 1. Saat ini, Gong Luyun juga berada di level 1 dari ranah mendalam. Jika dia mampu mengalahkan Surou, itu berarti dalam hal metode, Gong Luyun lebih kuat dari Surou. Dia tidak hanya mengalahkan adikku. Dia bahkan mengalahkan Tetua Ouyang. Su Mei mengalihkan pandangannya ke arah Tetua Ouyang yang tidak terlalu jauh. Bahkan Tetua Ouyang dikalahkan, alis Chu Feng yang kencang bahkan semakin kencang. Banyak orang tidak tahu kemampuan Tetua Ouyang karena dia menyembunyikannya dengan sangat dalam. Namun, dari Su Mei, dia tahu bahwa Tetua Ouyang sudah memasuki ranah mendalam sejak dulu. Saat ini, ia bergegas menuju level 2 dari ranah mendalam. Dia benar-benar berada di puncak level 1 ranah mendalam. Surou dan Tetua Ouyang memiliki hubungan yang cukup dekat, jadi dia telah bertengkar dengan Tetua Ouyang sebelumnya. Meskipun mereka berakhir dengan dasi, pada kenyataannya, Tetua Ouyang menahan diri untuk Surou. Jika Gong Luyun mampu terus mengalahkan Surou dan Tetua Ouyang, itu membuat Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa Gong Luyun mungkin tidak tampak sesederhana seperti yang terlihat. Chu Feng, karena para tetua dari zona inti belum tiba, cepat lari. Pergi ke kota burung Vermilion aku dan tanpa ragu, kamu akan aman. Su Mei bersandar pada tubuh Chu Feng dan diam-diam mengatakan itu di sebelah telinganya. Apakah itu keinginanmu? Atau kalian kakak? Chu Feng tersenyum dan bertanya. Itu adalah saudara perempuan aku, dan juga milik aku. Kami berdua berharap tidak akan terjadi hal buruk pada kamu. Tatapan Su Mei penuh dengan permohonan. Dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan terlalu keras kepala dan tetap di sana untuk mati. Kalian berdua benar-benar memperlakukanku dengan baik. Chu Feng terkekeh, mengulurkan tangannya dan dengan penuh kasih menggosok rambut Su Mei yang lembut dan cerah sebelum berjalan keluar dari kelompok orang. Pada saat itu, depresi dalam hati Chu Feng sudah menghilang seperti awan karena dia tahu bahwa Surou dan Su Mei tidak meninggalkan keluarganya, tetapi mereka mengalami kesulitan. Pada akhirnya, itu semua masih untuknya. Chu Feng, kemana kamu akan pergi? Melihat itu, Su Mei menarik Chu Feng karena dia tahu bahwa arah yang dia tuju sedang tidak aktif. Karena Wu Jiu ini memperlakukan keluarga Chu aku seperti itu, aku tidak bisa membiarkannya pergi dan tidak melakukan apa-apa kan? Chu Feng samar-samar tersenyum. Apa? Kamu gila? Kamu ingin pergi ke zona inti dan menantang Wu Jiu? Su Mei takut dengan kata-kata Chu Feng tapi dia tidak bisa menahannya. Dengan berkedip, Chu Feng sudah melompat keluar dari kerumunan dan dengan gila berlari menuju zona inti. Chu Feng ingin lari, tangkap dia. Surou, kamu punya niat untuk melindungi anak ini. Aku akan melaporkan masalah hari ini kepada kepala sekolah. Petik 2. Ketika dia melihat itu, Liu Chengen panik. Jika Chu Feng tetap berada di sekolah Azure Dragon, itu akan baik-baik saja dan akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kematian. Namun, jika Chu Feng melarikan diri, bahkan jika dia ingin membunuh Chu Feng, itu akan terlalu sulit. Pada awalnya, ketika Surou dan Tetua Ouyang melihat itu, mereka bersukacita secara tersembunyi. Tidak hanya mereka tidak mengikuti, mereka bahkan mengambil kesempatan untuk mengganggu.
Mereka memerintahkan bawahan mereka untuk mengganggu bawahan Liu Chengen untuk melindungi Chu Feng saat dia melarikan diri. Namun, ketika mereka menemukan ke arah mana Chu Feng melarikan diri ke arah, wajah mereka yang penuh kebahagiaan berubah menjadi dahi dengan garis-garis hitam. Bagaimana Chu Feng melarikan diri? Dia hanya melemparkan dirinya ke jaring dan pergi untuk bunuh diri. Orang ini, kenapa dia tidak membiarkan orang bebas dari kekhawatiran? Petik 2. Wajah Su Ruo memerah karena marah saat dia berdiri di tempatnya dan menginjak kakinya. Setelah berpikir sebentar, sosoknya yang memikat maju dan dia mengejar Chu Feng. Tetua Ouyang tidak terkecuali karena dia juga mengikuti dengan cermat. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Chu Feng. Chu Feng sangat cepat, dan sangat cepat, dia bergegas ke zona inti dari pelataran dalam. Setelah memasuki zona inti, dia tidak berhenti dan dia langsung tiba di sebuah alun-alun. Plaza itu bundar dan konstruksinya cukup unik. Di tengah, ada tahap pertempuran besar. Tahap pertempuran itu berwarna merah seolah-olah itu diwarnai oleh darah dan itu sangat menyolok mata. Bahkan ada bel besar berwarna merah di tengah panggung pertempuran. Di bel besar, ada tanda besar digantung di sana. Pada tandanya, ada beberapa kata besar, panggung hidup dan mati untuk dendam. Seperti monyet lincah, Chu Feng melompat dan tiba di depan bel besar. Dia memukulnya beberapa kali dan suara bel bergema di udara. Itu hampir bergema di seluruh zona inti, dan sangat cepat. Itu menarik pengamatan murid inti sekitarnya karena mereka bisa mendengar bahwa itu adalah lonceng untuk tahap hidup dan mati untuk dendam. Tahap hidup dan mati, seperti namanya, jika ada dendam, hidup dan mati akan diputuskan di sana. Meskipun ada aturan sekolah untuk Azure Dragon School, selama ada 2 murid yang memiliki dendam yang tidak bisa diselesaikan dan harus menyelesaikannya dengan hidup mereka, mereka memang bisa datang ke tempat itu. Namun, sebelum itu, mereka perlu menandatangani sertifikat hidup dan mati. Mereka yang berani memukul lonceng besar di panggung hidup dan mati berarti mereka akan membawa duel hidup dan mati. Adegan itu berisi keaktifan yang paling ingin dilihat orang. Pada saat itu, hampir semua orang dari zona inti tiba. Bahkan ada beberapa tetua. Dengar, bukankah itu Chu Feng? Bukankah dia memulai pembantaian di pengadilan dalam? Bagaimana dia berani datang ke sini? Petik 2. Bocah ini terlalu berani. Pertama, dia menyinggung senior Gong. Kemudian, dia dengan marah melukai murid-murid pelataran dalam. Dan sekarang, dia berada di panggung hidup dan mati. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Petik 2. Nama terkenal Chu Feng sudah menyebar ke seluruh sekolah Azure Dragon dan bahkan gambarnya diposting di mana-mana. Siapapun bisa mengenali Chu Feng dan mereka bingung dengan tindakannya. Pada saat itu, semua orang memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Bocah itu ingin mati. Ketika orang-orang membentuk gunung dan lautan di sekitar panggung hidup dan mati, Chu Feng berhenti membanting bel besar. Dia menegakkan punggungnya dan berteriak keras ke kerumunan yang mengelilingi panggung, "Siapa Wu Jiu? Datang dan mati." Petik 2. Bab 167 Kedatangan Wu Jiu. Apa? Dia ingin menantang Wu Jiu di panggung hidup dan mati? Petik 2. Untuk bertarung di tahap hidup dan mati, dia harus menandatangani sertifikat hidup dan mati. Chu Feng benar-benar ingin mati. Petik 2. Dia tidak ingin hidup lagi kan? Siapa Wu Jiu? Dia adalah pendiri aliansi pedang dan putra tertua dari keluarga pedang yang telah ada selama beberapa generasi.
Dia berada di peringkat 9 di papan peringkat Azure Dragon dan dia memiliki kultivasi tingkat 5 dari ranah asal. Chu Feng berani menantangnya. Petik 2. Ketika kata-kata Chu Feng keluar, mereka seperti guntur di hari yang cerah dan semua orang terkejut. Sangat terkejut bahwa lantai dipenuhi dengan rahang dan beberapa orang bahkan berpikir bahwa Chu Feng sedang bercanda. Namun, ketika Chu Feng berteriak, "Wu Jiu, datang dan mati," untuk beberapa kali lagi, orang tahu bahwa Chu Feng serius. Level 1 dari ranah asal? Bocah ini sudah memasuki level 1 dari ranah asal? Petik 2. Akhirnya, beberapa ahli di ranah asal yang berada di lokasi merasakan budidaya Chu Feng. Meskipun kultivasi tingkat 1 dari ranah asal tidak terlalu kuat, ketika kultivasi itu ditempatkan di tubuh Chu Feng, orang tidak punya pilihan selain melihat Chu Feng dalam perspektif lain dan mengevaluasi kembali pemuda itu. Belum lagi apa artinya memasuki level 1 dari ranah asal pada usia itu. Yang paling penting adalah ketika Chu Feng baru saja memasuki zona inti, dia hanya memiliki budidaya tingkat 7 ranah spirit. Bahkan sebelum 2 bulan berlalu, ia melewati 2 tingkat kultivasi dan melompati celah besar untuk berada di tingkat 1 dari wilayah asal. Kecepatan peningkatan itu tidak masuk akal. Chu Feng ini tidak sederhana dan ternyata dia cukup jenius. Jika dia terus berkembang seperti itu, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Namun, sayangnya, dia terlalu sombong dan dia mengatur pertarungan hidup atau mati. Dalam 1 tahun, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengalahkan Gong Senior. Beberapa orang melihat potensi Chu Feng dan merasa kasihan padanya. Di mana kebutuhan selama setahun penuh? Hari ini, anak ini akan kalah. Wu Jiu dan Senior Gong memiliki hubungan yang cukup baik dan Wu Jiu sudah tidak menyukai Chu Feng. Dan sekarang, Chu Feng berani pergi ke tahap hidup dan mati untuk menantang Wu Jiu. Bagaimana Wu Jiu bisa melepaskannya? Namun, beberapa orang juga berpikir bahwa Chu Feng tidak bisa lepas dari musibah hari ini. Siapa yang menantangku? Tepat pada saat itu, teriakan ledakan lainnya keluar dan tubuh menyapu tanah dan pada akhirnya, mendarat dengan stabil di panggung pertempuran. Itu adalah seseorang dengan tubuh kurus, tinggi rata-rata, penampilan tidak sedap dipandang, hidung seperti udang, mata seperti katak, sederet gigi berwarna, dan ketika dia berbicara, bau busuknya akan menyebar hingga 30 meter. Jika dia berhadapan dengan wajah siapapun, orang itu akan berlutut di tanah dan terus muntah. Namun, meskipun penampilannya mengerikan, dia cukup terkenal di zona inti. Dia adalah pendiri Aliansi Pedang, peringkat 9 di papan peringkat Azure Dragon, Wu Jiu. Kamu adalah Wu Jiu? Mata Chu Feng berbinar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menemukan bahwa ada orang yang tampak tidak biasa di dunia. Lubang hidungnya melebar dan mulut besarnya ditarik ke belakang. Dia memukuli perutnya yang keriput dan berkata dengan sombong, "Aku Wu Jiu. Kamu menantangku?" Petik 2. Aku tidak menantangmu. Aku di sini untuk membunuhmu. Chu Feng dengan dingin tersenyum dan berkata, "Baik, aku akan mengabulkan keinginan kamu. Tetua, bawa sertifikat kehidupan dan kematian. Hari ini, aku akan menghabisi bocah ini di sini." Wu Jiu berteriak tenggorokannya dan melolong. Jika dia berbicara dengan seorang tetua pelataran dalam seperti itu bisa dimaafkan. Namun, dia cukup berani jika dia berbicara dengan seorang tetua inti seperti itu. Banyak murid inti menghirup udara dingin ketika mereka berpikir bahwa meskipun Chu Feng marah,
Wu Jiu bahkan lebih marah. Namun, hal yang membuat orang terdiam segera setelah Wu Jiu berbicara. Tiba-tiba ada seorang tetua inti yang berjalan keluar dari tanah dan dia perlahan-lahan naik ke panggung pertempuran. Dia memegang sikat tinta dan tinta di tangan kirinya, dan sertifikat kehidupan dan kematian di sebelah kanannya ketika dia tiba di depan Wu Jiu. Mengutuk, apa status Wu Jiu? Bagaimana dia bisa memanggil tetua inti begitu saja? Beberapa orang sangat heran. Kultivasi sesepuh itu tidak rendah dan dia berada di tingkat ke-7 dari ranah asal, 2 tingkat lebih tinggi dari Wu Jiu. Namun, dia mendengarkan kata-kata Wu Jiu begitu saja dan itu membuat orang terlalu terkejut. Kamu mungkin tidak tahu tentang ini kan? Beberapa hari yang lalu, Wu Jiu memberi hormat kepada tetua Zhongli dan menjadi muridnya. Dia sudah secara resmi menjadi murid pembangkang tetua Zhongli. Petik 2. Tetua Zhongli. Zhongli Yihu yang eksentrik, itu benar, dia. Surga. Wu Jiu menjadi muridnya. Petik 2. Semua orang terkejut sekali lagi. Zhongli Yihu cukup terkenal di sekolah Azure Dragon. Dalam hal kekuatan pribadi, dia akan menempati peringkat ketiga di sekolah Azure Dragon. Bahkan jika salah satu dari 6 pelindung bertarung sendirian, mereka tidak bisa mengalahkannya. Namun, Zhongli Yihu seperti Zhuge Liuyun. Dia juga seorang tetua tamu jadi dia hanya berada di sekolah Azure Dragon sebagai gelar. Dia tidak peduli tentang hal lain. Belum lagi menyerahkan keahliannya kepada murid manapun. Saat ini, Wu Jiu bisa menjadi muridnya menarik kekaguman tak berujung orang. Tahap hidup dan mati untuk dendam memang dapat menentukan kehidupan seseorang, namun, harus ada dendam. Dendam apa yang kalian berdua miliki? Tetua itu berbicara kepada pertanyaan. Dia menggertak keluargaku. Apakah itu dendam? Jawab Chu Feng. Bocah ini menghancurkan budidaya beberapa ratus anak buahku. Apakah itu bukan dendam? Wu Jiu mendengus dingin. Tanda tangani namamu dan tinggalkan bekas darah. Ketika semuanya ada di tempatnya, tetua itu meninggalkan panggung pertempuran. Hanya Wu Jiu dan Chu Feng yang tetap berada di atas panggung yang sepertinya diwarnai oleh darah. Berat, aku ingin membunuhmu untuk waktu yang lama, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan menyerahkan dirimu tepat ke depan pintuku. Kamu bahkan secara terbuka menantang aku. Hari ini, jika aku tidak mengabulkan keinginan kamu untuk mati, aku benar-benar akan merasa kasihan dengan hati idiot kamu. Wu Jiu mengepal dengan satu tangan dan kekuatan originnya melonjak. Longsword yang bagus diringkas. Pedang itu sangat indah. Itu hanya seindah yang bisa didapat. Namun, itu bukan pedang asli dan itu hanya diciptakan oleh kekuatan asal Wu Jiu yang kental. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 5 yang tidak kalah dengan Bow of 100 Transformations. Lanjutkan. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengabulkan permintaan aku. Chu Feng memiliki ekspresi acuh tak acuh dan dia bahkan tidak menempatkan Wu Jiu di matanya. Aku hanya perlu satu pukulan terhadap orang-orang seperti kamu. Wu Jiu dengan dingin berteriak dan melambaikan pedang panjang di tangannya. Dia menusuk udara ke arah Chu Feng. Ledakan. Setelah dia menusuk, gemuruh datang dari segala arah. Energi pedang tirani yang tak ada taranya mengembun di udara. Saat melolong, terbang menuju Chu Feng. Bab 168 Serangan Fatal. Disiram. Energi pedang menembus udara dan kekuatan asal di sekitarnya tergeser. Itu bukan keterampilan bela diri, tapi itu lebih baik daripada keterampilan bela diri. Itu adalah serangan yang Wu Jiu dibentuk dengan kemauannya,
tetapi itu mungkin tidak lebih lemah dari keterampilan bela diri normal. Kuat. Wu Jiu memang layak menjadi pendiri Sword Alliance. Pencapaiannya dalam teknik pedang benar-benar terlalu kuat. Petik 2. Serangan Wu Jiu menimbulkan segala macam teriakan kaget di kerumunan. Bahkan banyak tetua inti tidak dapat membantu tetapi mengangguk ketika mereka memberikan pendapat tinggi. Tetapi dibandingkan dengan teknik pedang Wu Jiu yang cukup mengesankan, bahkan lebih banyak orang menatap Chu Feng tanpa berkedip. Mereka ingin melihat bagaimana Chu Feng akan mati. Suara mendesing. Tapi jelas, Chu Feng akan mengecewakan mereka. Tepat ketika energi pedang mendekati Chu Feng, dengan gelombang lengan baju Chu Feng yang besar, lapisan kekuatan asal melonjak, dan lapisan demi lapisan, itu melarutkan energi pedang. Pada akhirnya, itu benar-benar hilang. Mengutuk, itu tidak benar kan? Chu Feng membubarkan serangan Wu Jiu. Petik 2. Mungkin mereka yang berada di alam roh tidak dapat memahami pemandangan itu. Namun, mereka yang berada di alam asal melihat semuanya dengan jelas. Terbukti, Chu Feng menggunakan kekuatannya di tingkat 1 dari ranah asal untuk dengan mudah melarutkan energi pedang Wu Jiu yang berada di tingkat kelima dari ranah asal. Anak ini cukup mengesankan. Dia menggunakan kultivasinya dari tingkat 1 dari wilayah asal untuk menghancurkan serangan di tingkat kelima dari wilayah asal. Itu benar-benar tidak sesuai dengan akal sehat. Seorang tetua tidak bisa menahan teriakan kaget karena metode Chu Feng cukup menakutkan. Tidak perlu dikejutkan oleh hal sekecil itu. Hal-hal seperti mengalahkan yang kuat seperti yang lemah telah dilakukan sebelumnya. Menurut legenda, selama usia muda pendiri sekolah Azure Dragon kami, ia mengalahkan mereka yang ada di ranah mendalam ketika ia hanya di ranah asal. Sekarang, yang sebenarnya, mengalahkan yang kuat sebagai yang lemah, kata sesepuh inti lainnya dengan jijik. Omong kosong. Tentu saja pendiri kita akan kuat. Lagi pula, dia adalah pakar nomor 1 di 9 provinsi. Namun, karena Chu Feng dapat melakukan semua ini sampai tingkat ini, apakah itu berarti dia juga jenius? Petik 2. Ini, kamu benar sekali. Dengan bakatnya, dia bisa dikatakan jenius. Namun, aku melihat bahwa Wu Jiu belum menggunakan kekuatan penuhnya dan kesimpulan saat ini masih terlalu dini. Petunjuk ekstra keseriusan ada di tatapan para tetua saat mereka melihat Chu Feng lagi. Seranganmu cukup lemah. Apakah kamu memiliki teknik lain? Chu Feng tertawa dan berkata setelah membubarkan serangan Wu Jiu. Karena sudah begini, aku akan membiarkan kamu mengalami betapa menakutkannya aku ketika aku menjadi serius. Petik 2. Wu Jiu Koldi mendengus dan dia mengangkat longsword di tangannya, lalu tiba-tiba mengirisnya ke atas. Setengah bulan besar muncul dan terbang menuju Chu Feng. Keterampilan bela diri peringkat 5, Half Moon Chop. Tidak, itu bukan chop setengah bulan yang sederhana. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat 5 yang ditampilkan dengan prasyarat keterampilan bela diri peringkat 5 lainnya. Ini adalah keterampilan bela diri 2 lapis. Petik 2. Ketika setengah bulan muncul, beberapa orang sangat terkejut dan dengan pandangan, mereka mengenalinya sebagai keterampilan bela diri yang sangat kuat di sekolah Azure Dragon. Keterampilan bela diri itu harus digunakan oleh pedang, dan jika itu berhasil, energi pedang akan seperti setengah bulan. Menyilaukan, cantik, dan menindas. Wu Jiu tidak hanya menguasai Half Moon Chop. Dia bahkan menggunakannya dengan pedang panjang yang dia kental dari keterampilan bela diri peringkat 5.
Chop setengah bulan itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan bukan orang biasa yang bisa memblokir serangan itu. Saat itu, semua orang melemparkan pandangan mereka ke arah Chu Feng sekali lagi. The Half Moon Chop cukup luar biasa, tidak peduli apakah itu tentang kecepatan atau kekuatan. Itu akan meledak dengan pikiran dari orang yang menggunakannya dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Chu Feng hanya membawa senyum tipis di wajahnya sambil ditatap oleh banyak orang. Tanpa terburu-buru, dan hanya sampai Chop setengah bulan mendekat, dia perlahan mengangkat lengan kanannya dan langsung meninju. Ledakan. Kekuatan asal naik di mana-mana ketika pukulan itu dilempar keluar. Yang kuat mungkin menyebabkan riak di panggung seperti spiral karena secara paksa membatalkan Chop setengah bulan. Persis saat tinju menghamburkan Chop setengah bulan. Chu Feng mengepalkan salah satu tangannya dan pedang panjang berwarna emas yang menyilaukan ke segala arah yang terkondensasi dalam telapak tangannya. Seranganmu terlalu lemah, jadi aku akan membiarkanmu merasakan milikku. Sambil memegang pedang panjang di tangannya, kilat bangkit dari kakinya dan hampir dalam sekejap, ia tiba di depan Wu Jiu. Sebuah cahaya keemasan menyapu dan menusuk hati Wu Jiu. Orang ini. Pada saat itu, Wu Jiu kehilangan semua warna di wajahnya karena takjub karena saat ini, pada jarak seperti itu, dia akhirnya merasakan kekuatan Chu Feng. Perasaan penindasan bukan milik seseorang di tingkat 1 ranah asal. Itu bahkan tidak lebih lemah darinya. Namun, bagaimanapun, Wu Jiu adalah jenius dalam keluarga pedang. Mengesampingkan fakta bahwa ia mendirikan aliansi pedang, hanya dengan bisa diterima oleh Zhongli Yihu sebagai murid sudah menyatakan kehebatannya. Longsword di tangannya bergetar dan bergelombang seperti ular air. Itu mendorong pedang panjang berwarna emas Feng Feng ke samping, lalu setelah membalik tangannya, dia menyapu ke arah tenggorokan Chu Feng. Sekarang ini sedikit lebih menarik. Chu Feng terkekeh dan keinginan pertempurannya diaduk. Tidak hanya dia tidak mundur. Menggunakan deteksi kekuatan roh, metode teknik langit-langitnya, dan pedang panjang berwarna emas mengepal di tangannya, dia bertarung dengan Wu Jiu. Wos wos wos. Gambar-gambar pedang itu terbang kemana-mana dan menembakkan cahaya ke segala arah. Setiap kali mereka bentrok, akan ada riak energi yang menyapu dan menghancurkan segalanya di panggung pertempuran. Namun, kedua orang itu melanjutkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada mereka. Mereka menampilkan teknik pedang yang memesona mata seseorang. Menyerang sesekali, membela sesekali, dan orang-orang yang melihatnya memiliki mulut dan lidah kering dari semua pembicaraan dan suasana hati mereka mendidih. Teknik pedang yang brilian. Tidak perlu berbicara tentang Wu Jiu, tapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa bahkan Chu Feng memiliki keterampilan tinggi dalam hal teknik pedang. Petik 2. Chu Feng itu benar-benar sangat mengesankan. Dia dapat menggunakan kultivasi tingkat 1 dari wilayah asal untuk melawan Wu Jiu, yang berada di tingkat kelima dari wilayah asal sampai tingkat ini. Orang-orang menatap karena mereka tercengang dan banyak murid mengagumi tampilan Chu Feng. Bagaimana dia adalah sampah yang dikatakan orang sebelumnya? Dia hanya seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggunakan kultivasi tingkat 1 dari ranah asal untuk melawan seseorang dengan kultivasi tingkat 5 dari ranah asal. Dia melewatkan 4 level kultivasi. Orang-orang harus mengagumi bakat itu. Orang ini benar-benar mampu memaksa Wu Jiu ke titik ini. Kenapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat dari sebelumnya ketika aku melihatnya lagi? Dia bahkan jauh lebih kuat.
Bagaimana dia berkultivasi untuk memiliki perbaikan secepat itu? Petik 2. Tetapi dibandingkan dengan orang lain, wajah Sumei sangat rumit. Dia tiba-tiba menemukan bahwa jarak antara dia dan Chu Feng sangat besar. Tanpa dia sadari, dia sudah tertinggal dan dia bahkan tidak bisa menyentuh Chu Feng lagi. Kalian semua terlalu melebih-lebihkan Chu Feng. Apakah kamu tidak melihat bahwa Wu Jiu bermain-main dengan Chu Feng itu? Apakah kamu tidak melihat bahwa ia belum menggunakan kekuatan penuhnya? Ketika Wu Jiu menjadi serius, Chu Feng pasti akan mati. Petik 2. Namun, beberapa orang juga berpikir bahwa alasan mengapa mereka berdua bisa bertempur sampai saat itu adalah karena Wu Jiu tidak menggunakan semua yang dia miliki. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah orang-orang yang membenci Chu Feng dan ingin dia mati. Semakin menyedihkan kematiannya, semakin baik. Itu karena dalam hati mereka tidak mau mengakui bahwa Chu Feng jenius. Cukup, aku sudah bermain cukup dengan kamu dan sekarang, aku akan membiarkan kamu mengalami keterampilan khusus aku, Fatal Strike. Petik 2. Tiba-tiba, Wu Jiu berteriak keras, dan tepat ketika kekuatan pedang naik, dia benar-benar menghilang. Namun, pada saat dia menghilang, energi pedang yang kuat terkondensasi di sekitar Chu Feng dan seluruh tahap pertempuran menjadi gelap. Bab 169 Matman. Melihat, itu adalah keterampilan Wu Jiu yang terkenal, Fatal Strike. Petik 2. Surga, ini benar-benar akan menjadi serangan fatal. Selesai. Semuanya sudah selesai. Dengan Fatal Strike, Chu Feng pasti akan mati. Petik 2. Melihat tahap pertempuran kehitaman yang memiliki niat membunuh yang melekat di sekitarnya. Semua orang tanpa henti menangis karena terkejut dan tidak ada yang bisa tetap tenang karena beberapa orang sudah menyadari bahwa itu adalah metode pembunuhan terkuat Wu Jiu. Keterampilan bela diri itu bukan keterampilan bela diri dari sekolah Azure Dragon, juga bukan keterampilan bela diri dari keluarga Wu Jiu. Itu adalah keterampilan bela diri yang hanya dimiliki Wu Jiu. Itu adalah keterampilan bela diri yang sangat kuat. Ada banyak rumor tentang keterampilan itu. Beberapa orang mengatakan bahwa Wu Jiu menemukannya dalam beberapa peninggalan bersejarah. Ada juga orang yang mengatakan bahwa Wu Jiu menerima warisan ahli tertentu. Beberapa orang bahkan curiga alasan mengapa Zhongli Yihu mengambil Wu Jiu sebagai muridnya adalah karena dia ingin mendapatkan Fatal Strike Wu Jiu. Serangan fatal memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun itu juga keterampilan bela diri peringkat 5, pada kenyataannya, kekuatannya bahkan bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat 6. Saat digunakan, itu hanya akan menampilkan satu tingkat kekuatan. Selama langit gelap dan tanah yang gelap, tatapan dingin akan menyapu. Itu akan menjadi waktu kematian. Ada juga jenis rumor lain. Ketika bertukar pukulan dengan Wu Jiu, jangan pernah biarkan dia menggunakan keterampilan itu karena jika dia melakukannya, lawannya pasti akan jatuh di bawah pedangnya. Bahkan jika kekuatan mereka di atas Wu Jiu, mereka tidak akan bisa bertahan melawannya. Pada saat itu, karena Wu Jiu menggunakan keterampilan itu, hampir semua orang di tempat kejadian merasa bahwa Chu Feng sudah mati. Bahkan Su Mei dan Su Rou mengerutkan kening dan mengepalkan tangan mereka. Mereka sangat berkeringat dingin untuk Chu Feng. Puji. Akhirnya, dalam kegelapan yang kacau, kilau dingin melesat dengan lekukan setengah bulan. Darah segar juga menyembur keluar, dan pada saat itu, panggung yang gelap kembali ke penampilan semula. Surga, ini. Namun,
Ketika orang melihat adegan di atas panggung, ekspresi setiap orang dari mereka sangat berubah. Mereka kaget dan sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa menutup mulut. Lidah beberapa orang bahkan mulai bergetar. Karena pada saat itu, Chu Feng masih berdiri di atas panggung. Belum lagi luka berdarah, bahkan tidak ada jejak luka di tubuhnya. Bahkan tidak ada debu di wajahnya. Itu adalah ketenangan. Itu adalah ketenangan. Itu sudah istirahat. Itu tidak terburu-buru. Itu disebut benar-benar nyaman. Melihat kembali Wu Jiu, lututnya jatuh ke tanah saat dia berlutut di sana. Dua aliran darah dengan cepat mengalir dari lututnya saat mereka terjalin, menjadi lukisan darah yang indah. Ini. Pada saat itu, tidak ada yang bisa tetap tenang karena apa yang mereka bayangkan adalah Chu Feng berada dalam segala macam adegan yang menyedihkan. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa ending adalah adegan di depan mereka. Wu Jiu, yang berada di tingkat kelima dari wilayah asal, Wu Jiu, yang berada di peringkat ke-9 di papan peringkat Azure Dragon, Wu Jiu, yang menggunakan Fatal Strike. Dikalahkan oleh pedang Chu Feng dan dia benar-benar dikalahkan. Kamu kalah. Tepat pada saat itu, longsword berwarna emas di tangan Chu Feng mendarat di bahu Wu Jiu dan di sebelah lehernya. Melihat itu, ekspresi semua orang berubah sekali lagi. Mereka bisa melihat niat membunuh yang melonjak dalam tatapan Chu Feng. Ketika mereka melihat senyum dingin yang tergantung di sudut mulut Chu Feng, dia sama sekali tidak bercanda. Chu Feng benar-benar akan membunuh. Namun, tidak bisa dilupakan bahwa keluarga Wu Jiu adalah keluarga pedang yang telah ada selama beberapa generasi. Kakak Wu Jiu adalah Gong Luyun, dan Tuan Wu Jiu adalah Zhongli Yihu. Chu Feng tidak bisa marah salah satu dari ketiganya. Jika Chu Feng berani membunuh Wu Jiu, dia pasti ingin mati. Setelah itu, Chu Feng pindah. Pedangnya bergerak. Semua orang tahu bahwa Wu Jiu sudah mati. Tidak peduli bagaimana Chu Feng akan berakhir. Pada saat itu juga, Wu Jiu ditakdirkan untuk dibunuh oleh Chu Feng. Berhenti. Tepat pada saat itu, teriakan sengit tiba-tiba terdengar. Itu meledak seperti guntur dan mengguncang semua orang sampai-sampai telinga mereka berdering. Beberapa orang yang lebih lemah bahkan secara paksa kehilangan kesadaran. Ketika mereka melihat ke atas, mereka tidak bisa membantu tetapi menatap kosong. Seorang pria tua berdiri di luar tahap hidup dan mati, dan dengan mata tetap, dia menatap Chu Feng. Pria tua itu mengenakan jubah berwarna hitam dan dia memiliki pedang panjang berwarna hitam di belakang punggungnya. Matanya sangat aneh dan mereka setajam elang. Saat itu, mereka bahkan menatap dingin pada Chu Feng. Zhongli Yihu, mereka yang memiliki mata yang tajam mengenali siapa orang itu. Itu adalah tetua tamu terkenal dari sekolah Azure Dragon, Zhongli Yihu. Zhongli Yihu ada di sini. Wu Jiu diselamatkan. Petik 2. Teman-teman Wu Jiu menghela nafas lega karena mereka merasa bahwa Chu Feng tidak akan mungkin membunuh Wu Jiu di depan orang itu. Untuk mengetahui bahwa Zhongli Yihu adalah seorang ahli ranah mendalam. Di seluruh sekolah Azure Dragon, ia menduduki peringkat sebagai salah satu karakter top. Selain itu, karakter Zhongli Yihu cukup eksentrik dan dia selalu cukup bangga. Dengan emosinya, jika Chu Feng berani membunuh Wu Jiu, dia pasti akan menyerang dan membunuh Chu Feng. Ya. Chu Feng menghentikan longsword berwarna emas yang berkedut dan dia dengan acuh melirik Zhongli Yihu. Teman, Wu Jiu adalah muridku. Bisakah kamu memberi aku wajah dan menyisihkan hidupnya?
Zhongli Yi dengan tenang berbicara, tetapi tidak ada satupun niat untuk memohon dengan nada bicaranya. Sebaliknya, seolah-olah dia memesan. Chu Feng hanya dengan dingin mendengus mendengar kata-kata Zhongli Yihu. Setelah itu, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan kilau keemasan menyapu. Kepala Wu Jiu jatuh ke tanah. Adegan itu menakutkan semua orang. Chu Feng tidak hanya mengabaikan permintaan Zhongli Yihu, dia juga membunuh Wu Jiu di depan wajah Zhongli Yihu. Dia bahkan memenggal kepala Wu Jiu. Tindakan itu cukup gila. Sangat gila sehingga orang-orang kesulitan menerimanya. Namun, setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata berikut, barulah orang tahu apa orang gila sejati. Kamu menyuruhku untuk menyelamatkannya, jadi aku menghindarkannya? Kamu pikir kamu siapa? Chu Feng meraih kepala Wu Jiu dan dengan jijik mengatakan itu kepada Zhongli Yihu. Bab 170 Aku akan bermain denganmu. Kamu menyuruhku untuk menyelamatkannya, jadi aku menghindarkannya? Kamu pikir kamu siapa? Kata-kata Chu Feng cukup keras dan jelas. Belum lagi tahap hidup dan mati, bahkan mereka yang berada di luar tahap hidup dan mati bisa mendengarnya dengan jelas karena dia menggunakan kekuatan asal ketika dia berbicara. Itu benar. Dia ingin membiarkan semua orang tahu bahwa dia, Chu Feng, tidak memberikan wajah apapun kepada pria tua itu. Mengutuk, Chu Feng ini ingin mati, dia ingin mati. Petik 2. Chu Feng mengejutkan semua orang. Bahkan pengamat yang tidak memiliki hubungan dengannya berkeringat dingin olehnya. Pada saat itu, semua orang secara tidak sadar mengalihkan pemain mereka ke arah Zhongli Yihu. Jika seseorang tidak melihat, mereka tidak akan tahu. Tetapi jika mereka melihat, mereka akan melompat ke udara karena ketakutan. Wajah Zhongli Yihu pucat. Matanya melebar sangat besar sehingga mereka lebih besar dari mata sapi dan mereka bahkan akan meletus. Pipinya akan pecah dan mereka yang berada di dekatnya bahkan bisa mendengar suara giginya menggertak. Semua orang tahu bahwa karakter penting marah oleh Chu Feng, dan dia bahkan sangat marah. Saat ini, ia pasti akan tega membunuh Chu Feng. Sampai-sampai ia akan merobek mayatnya menjadi 10.000 keping. Bang! Tiba-tiba, Zhongli Yihu melompat ke udara, dan seperti gunung besar, dia mendarat di panggung pertempuran. Kekuatan yang kuat mengguncang seluruh panggung dan bahkan Chu Feng bergoyang saat dia di atas panggung dan dia hampir jatuh. Somewan, datang. Aku akan menandatangani sertifikat hidup dan mati dengan bocah ini. Zhongli Yihu menunjuk ke Chu Feng dan melolong seperti raja singa. Dia sangat keras sehingga dia bisa menyebabkan seseorang menjadi tuli. Memang, Zhongli Yihu akan menyerang. Jika dia ingin membunuh Chu Feng, siapa yang bisa memblokirnya? Petik 2. Meskipun mereka mengharapkan itu, ketika Zhongli Yihu benar-benar mulai bergerak dan bersiap untuk menyerang, mereka masih merasa sangat terkejut. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, sosok lain melompat ke panggung pertempuran. Itu adalah wanita yang cantik. Dia adalah kecantikan tanda pagar satu seperti yang terlihat oleh sekolah Azure Dragon, Su Rou. Tetua Zhongli, sebagai tetua, tidak perlu menurunkan diri kamu kepada generasi muda. Su Rou berbicara. Meninggalkan. Ketika aku berbicara, siapa kamu untuk mengganggu? Petik 2. Zhongli Yihu melambaikan tangannya dan angin kencang menyertainya. Kekuatan kuat itu seperti badai yang mendatangkan malapetaka di panggung pertempuran. Hampir seketika, itu menelan Su Rou dan kekuatan yang kuat akan merobek rok putih Su Rou menjadi berkeping-keping. Benda tua ini.
Melihat itu, Chu Feng dengan erat mengepalkan kedua tangannya dan dia akan bergegas ke badai itu karena di dalam hatinya Surou sudah menjadi miliknya dan dia tidak akan membiarkan pakaiannya robek di depan kerumunan. Suara mendesing. Tapi sebelum Chu Feng bahkan berkesempatan untuk pergi, seorang lelaki tua melompat ke badai itu. Di saat perpecahan yang dimasukinya, badai menghilang dan Surou mendarat di atas panggung sekali lagi. Tetua Li, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut karena orang yang membantu Surou adalah Tetua Li yang juga menyelamatkannya dari tangan Gong Luyun. Tetua Li adalah seorang lelaki tua yang sudah lanjut usia dan hampir tidak ada rambut tersisa di kepalanya. Dia memiliki punggung unta dan dia tampak seperti pohon muda yang sakit yang bisa tertiup angin. Namun, kultivasi Tetua Li sangat dalam yang tak terduga. Kekuatan roh Chu Feng tidak memiliki cara untuk menggali kedalaman kekuatannya, tetapi darinya dengan mudah membubarkan metode Zhongli Yihu. Dia bisa merasakan bahwa kultivasi Tetua Li tidak lebih lemah dari Zhongli Yihu. Setelah melihat Tetua Li, Surou juga menjadi tenang dan patuh berdiri di sebelah Chu Feng. Meskipun dia tidak terlalu memahami Tetua Li, dia telah mendengar dari Su Mei bahwa dia memiliki kekuatan yang tidak terduga dan bahwa dia juga memiliki kesan yang baik terhadap Chu Feng. Terutama ketika Tetua Li baru saja keluar, dia bisa merasakan bahwa dia memang sangat kuat. Dia seharusnya tidak lebih lemah dari Zhongli Yihu. Jika Tetua Li melindungi Chu Feng tidak peduli berapa biayanya, hari ini, benar-benar tidak ada yang bisa menyentuh Chu Feng. Batuk, batuk, batuk. Setelah menyelamatkan Surou, Tetua Li pertama kali mengalami batuk dan itu benar-benar merobek hati seseorang dan membelah paru-paru seseorang. Dia hampir batuk hatinya, dan setelah batuk sebentar, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menasehati Zhongli Yihu, Tetua Zhongli, sebagai generasi yang lebih tua. Tidak perlu mengganggu interaksi antara generasi yang lebih muda kan? Tetua Li, kamu juga melihatnya. Tidak hanya ini Chu Feng membunuh muridku, Wu Jiu, dia bahkan memotong kepalanya. Sebagai tuannya, aku ingin membalas dendam. Apa yang salah dengan itu? Hari ini, aku akan menyelesaikan semuanya dengan Chu Feng di panggung hidup dan mati ini. Jika kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukan itu, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa. Paling-paling aku hanya akan mengundurkan diri dari posisi menjadi tetua tamu di sekolah Azure Dragon ini dan tidak menjadi bagian dari sekolah Azure Dragon kamu. Namun, aku harus membunuh Chu Feng ini, kata Zhongli Yihu dengan sengit. Ketika kata-katanya keluar, bahkan Tetua Li sedikit mengerutkan kening dan pengamat tidak bisa menahan napas dari udara dingin karena semua orang bisa mengatakan bahwa Zhongli Yihu harus membunuh Chu Feng. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Chu Feng lagi. Tetua Li berbicara terus terang. Bisakah Chu Feng dan aku memutuskan hidup dan mati pada tahap hidup dan mati ini? Zhongli Yihu menuntut lagi. Ini. Tetua Li berada dalam posisi yang sangat sulit. Menurut aturan, tidak ada batasan status untuk tahap hidup dan mati untuk dendam. Selama ada dendam, dan selama kedua belah pihak setuju, mereka bisa menandatangani sertifikat hidup dan mati dan menentukan hidup dan mati. Tanpa pilihan, Tetua Li memandang Surou dan diam-diam memberi isyarat padanya, dan Surou secara komprehensif bergerak di sebelah telinga Chu Feng dan berkata, Chu Feng, Zhongli Yihu ingin menantangmu, jadi jangan terima atau tidak seseorang bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Jangan khawatir, aku tidak bodoh. Chu Feng tersenyum. Secara alami,
dia tidak akan mengirim dirinya sendiri untuk mati karena beberapa kata. Chu Feng, bahkan jika kamu tidak setuju dengan pertempuran ini, aku akan membunuhmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tampaknya menyadari niat Chu Feng dan yang lainnya, Zhongli Yihu menunjuk ke Chu Feng dan berteriak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan tekanannya sendiri. Itu seperti badai yang tak terlihat dan menyebar kemana-mana. Tekanan kuat memenuhi seluruh tahap hidup dan mati. Level 4 dari ranah mendalam. Zhongli Yihu adalah orang yang kuat di level 4 dari ranah mendalam. Untungnya, Tetua Li berdiri di depan Su Rou dan Chu Feng. Tidak peduli seberapa kuat badai kekuatan mendalam itu tidak bisa menggerakkan Chu Feng atau Su Rou. Untuk pertama kalinya, Chu Feng dan Su Rou sangat merasakan kekuatan kuat yang dimiliki Tetua Li dalam tubuhnya yang rapuh. Namun, Tetua Li hanya melindungi Chu Feng dan dia tidak menyerang. Baik Chu Feng dan Su Rou bisa mengerti mengapa. Bagaimanapun, Zhongli Yihu adalah tetua tamu untuk sekolah Azure Dragon. Yang disebut tetua tamu adalah karakter penting yang diundang sekolah Azure Dragon untuk tetap tinggal. Orang-orang itu tidak bisa tersinggung. Bahkan Tetua Li. Meskipun kultivasi Tetua Li sangat dalam yang tak terduga, semua orang bisa tahu bahwa posisinya sangat kecil. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan Zhongli Yihu. Tetua Li, pindah, atau jangan salahkan aku jika aku juga membunuhmu. Zhongli Yihu benar-benar marah. Dia melangkah maju dan badai kekuatan mendalamnya menjadi lebih kuat. Meskipun Tetua Li tidak bergerak, dia mengerutkan kening. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar dalam situasi yang sulit. Ketika dia melihat Tetua Li dalam situasi yang sulit, Chu Feng agak terharu. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus terus bersembunyi di belakang punggung lelaki tua itu. Ketika Fine Cege situasi itu, orang-orang yang ingin Chu Feng mati bersuka cita karena kemalangannya. Mereka sudah mengalami haus darah Zhongli Yihu dan mereka merasa bahwa tidak ada seorang pun di sekolah Azure Dragon yang bisa menyelamatkan Chu Feng, dan bahwa dia pasti sudah mati. Ada nada yang kamu miliki di sana. Orang tua Zhongli, karena kamu begitu sombong, mengapa tidak biarkan aku bermain denganmu? Petik 2. Tapi sama seperti semua orang merasa bahwa Chu Feng akan mati, suara lain meledak di udara. Pada saat yang sama, tekanan yang bahkan lebih kuat dari Zhongli Yihu langsung menyelimuti area itu. Itu benar-benar menekan tekanan Zhongli Yihu.